Coba cari tahu siapa yang ngasih nama Omnibus Law itu, dan harus Omnibus Law. Bahkan semua undang-undang sekarang Omnibus Law, termasuk RUU KUHP. Itu sebenarnya Omnibus Law juga dasarnya. Omnibus Law ini menyatukan seluruh hukum, peraturan dari berbagai disiplin ilmu di bawah satu payung hukum. Itu kenapa disebut Omnibus Law, undang-undang undang-undang sapu jagat. Sebenarnya kalau mereka tidak malu-malu bilang aja nih hukum rimba, suka-sukaku itu. Ini skakmat, Pak. Ini hukum terakhir, Pak. Ya. Yang merangkai, menghubungkan semua. Kenapa? Objek hukumnya adalah kita. Kita objek hukum, Pak. Objek hukum bukan ketika kita melakukan pelanggaran hukum di luar tubuh kita, tapi sampai ke dalam tubuh kita, mereka kuasai. Dan Bapak nggak punya hak hidup lagi. Catat ini, Pak, mengkudeta, undang-undangnya mengkudeta kemahakuasaan Tuhan. Apa sanksi dari Tuhan? Apa asapnya nanti? Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan mereka-mereka yang secara implisit dengan narasi-narasi yang muluk ingin menghancurkan kemahakuasaan Tuhan. Dia tidak berani menulis seperti itu, tapi saya tahu dengan pasti itu. Sama seperti saya berikan makan yang nikmat kepada Bapak, tapi saya sudah kasih racun. Saya bikin sesuatu yang menarik kepada Bapak. Jadi selain menguntungkan mereka yang berbisnis di bidang itu, tapi lebih besar lagi skenarionya, menghancurkan iman manusia kepada Tuhan. Bahwa tidak ada Tuhan, negara yang atur kehidupanmu. Laknatlah kita, Pak. Jadi kalau Bapak hanya diam saja, Bapak termasuk membiarkan kejahatan ini terjadi. Ada yang menjadi kekhawatiran di dalam istilah kemajuan berbagai hal, ya kan? Termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, terus kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Apalagi ketika kita bicara akhir zaman. Sewaktu bicara akhir zaman, sebagian orang memahami adalah akhir daripada kebesaran dan keagungan manusia. Timbul kesombongan dan lupa diri manusia di seluruh dunia. Dalam konteks ini, yang kadang selalu dikhawatirkan adalah ketika mereka yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dipakai juga untuk kemudian menguasai dunia ini. Salah satu hal yang kemudian dikhawatirkan, ya, dan ini kata Jenderal sudah berjalan itu, adalah bukan nanti manusia membuat robot, tapi manusia dijadikan robot dengan kontrol itu semua. Dan kekhawatirannya nanti yang kemudian menjadi Tuhan itu bukan yang selama ini Tuhan yang kita yakini dan kita kenal, kita pahami, tetapi adalah pemilik tadi teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, ini masuknya salah satu yang unsur yang paling kuat sekarang melalui kesehatan. Ini gimana ini menurut pemahaman Jenderal? Apa yang Bapak sampaikan tadi, kekhawatiran lah apa semua, sebenarnya itu mereka juga yang bagikan kekhawatiran itu kepada kita. Lewat sistem pendidikan, Pak. Kita diciptakan menjadi pekerja. Pekerja itu tidak berkuasa terhadap dirinya sendiri. Pekerja itu tidak berkuasa terhadap dirinya sendiri. Yang berkuasa kepada dirinya adalah yang menggaji. Itu diciptakan sejak tahun 1902 dalam konsep edukasi, sistem edukasi dunia. Edukasi itu pendidikan. Sebenarnya pendidikan yang saya harapkan bukan pendidikan di sekolah. Pendidikan perlu. Pendidikan apa? Kehidupan. Bukan pendidikan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan ini racun ternyata. Tak ada satupun yang bermanfaat. Yang ada bikin kita serakah, yang ada bikin kita sombong. Maksud saya secara spiritual menjadi tidak bermanfaat. Dapat gelar jadi sombong. Ditakut-takutin begini, takut juga. Makanya kenapa tadi Bapak bilang, kenapa tidak itu? Karena mereka punya pola pikir, sudah diseragamkan. Itu. Makanya kenapa di sekolah dipakai ini baju seragam. Dia punya intelektual diseragamkan. Oh, kurikulumnya sama kok. Ya Pak ya, sebentar. Itu. Nah, sehingga belief sistemnya itu dibolak-balik. Tuhan menciptakan kita itu segambar dengan Dia.
kekuatannya diberikan kepada kita. Untuk apa, Pak? Untuk bisa menguasai bumi ini. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita mengetahui rahasia kebenaran Tuhan, bahwa kita diciptakan untuk menguasai bumi ini, maka si Dajjal dan kelompok dan antek-anteknya itu takut, Pak. Itu yang mereka tidak mau kita melek kebenaran itu. Karena kalau kita tahu, kita terlalu kuat, Pak. Nah, dia berusaha melakukan tipu daya lewat sistem supaya kita tidak paham betapa luar biasanya kekuatan yang Tuhan berikan, yang dia rencanakan sejak semula sebelum Bapa ada di dalam kandungan ibu. Sudah direncanakan seperti itu, Pak. Dia rubah belief sistemnya. Dengan cara apa? Menjadikan kita worker, pekerja. Karena pekerja, dia tidak berkuasa terhadap dirinya sendiri. Nah, sekarang dengan undang-undang ini, kita Bapak tidak berkuasa terhadap tubuh Bapak sendiri. Paham nggak, Pak? Ya. Jadi saya mencoba mencerna ya bahwa kuasa Tuhan sudah diberi pada manusia sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dan segambar. Ya. Dan dengan segala kuasa Tuhan itu sebenarnya manusia itu bisa menata, memanage, kemudian memiliki segala kelebihan kemampuan Tuhan itu tadi. Sepanjang dia terkoneksi dengan Tuhan yang dia sembah tadi. Sehingga seharusnya segala kebijakan terhadap bangsa dan negara ini harusnya mestinya ada terkoneksi dengan kebesaran dan keagungan Tuhan itu sendiri. Persoalannya mereka menyembah kepada siapa? Kapitalis, materialistik, duniawi. Gak usah panjang-panjang, duit, mamon. Dan itu adalah lawannya Tuhan. Karena iblis itu perlu media, dan medianya adalah mamon, uang. Ya, soal liberalisme itu cuman isme-ismenya, Pak. Ya, tapi ujungnya materialistis. Spiritual dengan materialistis dua hal yang beda. Nah, kita ya banyak orang yang merasa mengenal Tuhan seolah-olah spiritual tapi lebih suka sama material. Nggak iso, Pak. Nah, di situ Pak harus paham. Jadi kenapa ini semua terjadi? Karena semua digiring ke sana. Nah, sekarang dibikinlah syarat-syarat. Nek nggak kayak ngene, lu nggak bisa makan. Nek ini kita sudah terbiasa dengan aktivitas yang senang-senang. Nah, yang senang-senang ini gue batasin sekarang. Lu ikutin syarat gue, baru lu bisa ikut. Nah, syaratnya apa? Hianati Tuhan, ikut saya. Saya jadi ingat apa yang kemudian diperdebatkan saat itu ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masih ada, ya, berdebat tentang agama dan negara. Gus Dur berpendapat bahwa tidak mesti atau beliau kurang setuju atau tidak setuju ketika agama ini istilahnya dikuasai oleh negara ataupun agama untuk kemudian memanage yang namanya negara itu. Artinya ada tanggung jawab tersendiri yang harus ditempatkan pada bidang masing-masing begitu. Nah, kalau kemudian ini ditarik dalam undang-undang kesehatan ini tadi, ini hampir mirip sebenarnya ketika kesehatan ya kan dipakai untuk kemudian memanage, menguasai tadi negara, ya kan, sampai kemudian pada suatu permasalahan ke hal yang sangat pribadi. Jadi ada sesuatu upaya untuk bukan hanya negara, karena ketika negara setuju untuk memanage kesehatan manusia pribadinya itu nanti akan kemudian timbul masalah yang lain yang seperti Gus Dur khawatirkan. Sebenarnya apa yang Presiden Gus Dur sampaikan, beliau berarti paham bahwa sebenarnya nggak usah dikhawatirkan, mereka sudah rencanain, Pak, dari dulu. Jadi sistem yang kita lewati ini semua berproses menuju ke posisi saat ini. Ganti presiden pun sama, gitu loh. Bapak lihat reformasi 98, apa yang terjadi? Ya, perubahan struktur di kementerian dan lembaga sesuai dengan agendanya mereka. Karena yang biayain, ngasih anggarannya mereka.